hukum syariat Islam ini bertentangan dengan hukum di Indonesia. Oke teman-teman, debat dimulai dengan narasi pedas dari kekristenan ingin mencoba menghujat Islam, tapi kita akan tampol bolak-balik hingga jadi bubul. Cak, satu perikop kita. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Salah apa bapak gue ya Allah? Salah apa bapak gue? Hindu kagak baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Buddha nggak usah baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Bullshit kalau cuma karena Yesus. Orang tak beragama pun bisa menyayangi. Bullshit kalau karena Yesus. Gimana? Udah lihat? Seru ya? Seru ya? Dikira seorang Ustadz Daman ini tidak bisa. Kalau seandainya dihujat, akan kuinjak segala dalil di dalam kitabmu. Oke teman-teman, nonton sampai habis. Karena setiap narasi hujatan akan kita jawab, dan setiap hujatan itu kita paksa dia buka mulut untuk telan dan berakin itu hujatan. Tepuk tangan buat Ustadz Daman. Dan selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar, dan selamat menyaksikan. Terima kasih banyak telah hadir. Masalah Tuhan gimana? Tentang masalah Tuhan ya. Ketuhanan. Oke, boleh. Fundamental masalah Tuhan tuh apa sih yang poin senternya tuh apa? Poin senternya agama banyak tapi Tuhan itu satu. Lalu kenapa agama yang Anda pilih Anda bisa katakan itu benar? Jadi ini kamu agak feedback Daman. Saya dengar suara saya sendiri. Bebas lah ya. Mungkin kalau memang mau tentang ngajar tentang hal-hal seperti itu boleh ya. Agama banyak ya. Jadi banyak agama, satu Tuhan gitu. Oke. Ketika Tuhan ada satu dan saat saya memilih Islam dan saat Anda memilih Kristen, sudah pasti kita punya alasan yang kuat. Kenapa hal itu membuat Anda yakin bahwa pencipta langit dan bumi adalah Dia? Kan gitu. Jadi Anda menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan ya? Hanya ada satu Tuhan. Kalau saya nggak sepakat sih. Jadi itu kalau kita cobalah ya, boleh ya? Boleh. Jadi poinnya hanya ada satu Tuhan atau Tuhan yang benar gitu aja. Benar. Jangan deh ya, itu bukan tema. Pokoknya bebas lah ya, kita fundamental Tuhan aja lah. Oke. Jadi silakan argumennya silakan gitu. Siapa yang duluan ini? Terserah, mau Anda boleh, mau saya boleh. Ya udah Anda aja lah ya, karena Siap, Anda udah ya? siap lah. Oke, teman-teman. Oke. Kita mulai ya pelan-pelan seperti kemarin aja. Ya, santai. Santai aja. Ya baik. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas masalah yang sangat fundamental di dalam kemanusiaan, yaitu ketika manusia melihat segala sesuatu itu yang memiliki hukum kausalitas, sebab dan akibat, itulah yang membuat manusia itu mencari causa prima. Apa itu causa prima? Sebab yang tak pernah disebabkan, akibat yang tanpa adanya sebab pemula. Kenapa seperti itu? Karena akan sangat ditolakkan oleh akal ketika dunia ini bisa berdiri di arah infinitum. Mana contohnya? Seperti saya, dilahirkan dari ibu saya dari ibu sampai tiada batas, itu ditolakkan oleh akal. Sedangkan apapun yang kita uji di muka bumi ini, segalanya itu punya yang namanya pembatas. Hingga kita akan mencari causa prima. Lalu kebenaran terhadap kausalitas, kebenaran terhadap causa prima, kita harus meninjau dulu arti kebenaran tersebut. Dari mana pemutusan kebenaran? Apakah kebenaran itu dapat dikatakan benar setelah kemudian banyaknya yang berpendapat itu benar? Ataukah kebenaran itu didatangkan daripada hal yang paling spesial diciptakan Tuhan, yaitu akal? Misalnya, saya kasih contoh. Kalau seluruh dunia mengatakan api itu dingin, tapi di alam pembuktian akal ataupun rasionalitas akal mengatakan bahwa api itu panas, maka rentannya manusia lebih memilih api itu panas daripada seluruh dunia yang mengatakan api itu dingin. Sekarang kita masuk kepada yang namanya Tuhan, Sang Pencipta.
Maka kebenaran Tuhan kita lihat di tahun 2025 yang disuguhkan kepada kita adalah pemahaman-pemahaman orang yang dahulu. Islam datang kitab sucinya dari dahulu. Kristen datang dari dahulu. Buddha, Hindu, semuanya kitab-kitab suci yang datang daripada masa legenda itu. Pertanyaan kita, kenapa kemudian kita harus percaya omongan orang terdahulu terhadap Tuhan? Kenapa kita tidak putuskan Tuhan versi kita hari ini? Kenapa kita harus mengafirmasi di balik tulisan lalu mengimani? Misalnya, kita hari ini membaca tulisan misalnya daripada agama teman kita di sebelah, membaca Yesus jadi Tuhan. Saya membaca Al-Quran, Allah jadi Tuhan. Orang Hindu membaca, maka Brahman, Siwa, Krishna jadi Tuhan. Maka menunjukkan apa? Ada 3 yang sering disuguhkan dalam keagamaan. 3 yang sering disuguhkan dalam keagamaan. Pertama, doktrinal. Wajib percaya. Yang kedua, histori. Sekarang histori, tidak ada yang namanya agama itu dapat dibenarkan daripada histori. Kenapa? Karena setiap agama punya historinya masing-masing yang diyakini benar oleh setiap makhluknya yang beragama tersebut. Kalau kita beradu, bahwa sejarah Kristen paling benar. Lalu bagaimana dengan sejarah Hindu yang mereka sendiri lebih awal daripada sejarah agama Abrahami? Ya bagi mereka itu benar. Yang ketiga, dipercaya kebenaran tersebut, yaitu rasionalitas. Di mana akankah agama itu mampu menciptakan hasil pikir yang jitu, yang objektif, yang setiap manusia ketika kemudian diberikan pikiran dapat berpikir inilah Tuhan. Artinya, ketika kemudian kita memusatkan otak, mengabaikan setiap histori, mengabaikan setiap doktrin, bisakah kita memutuskan bahwa di antara setiap agama yang menyuguhkan Tuhan, inilah yang benar? Hingga kemudian kenapa saya memilih Islam? Karena saya tahu bahwa isi daripada Al-Quran itu semuanya tentang postulat akal. Apa itu postulat? Postulat itu adalah kebenaran yang absolut, yang setiap pola pikir manusia jika ingin berpikir akan menemukan Tuhan sama persis seperti yang dikatakan Al-Quran. Maka menunjukkan hari ini yang akan kita perdebatkan, mulai daripada pertanyaan saya yang pertama, jikalau Anda mengatakan Kristen benar, maka tolong ajarkan saya untuk Kristen dan bagaimana cara memahami kekristenan sebagai ajaran yang benar. Sebelum saya memaparkan kenapa Islam itu menjadi agama yang benar. Dan saya ingin tahu dari arah mana Anda bisa meyakini bahwa Kristen ini benar-benar datang dari Tuhan yang mewartakan info terhadap dirinya dan tentang siapa dirinya. Silakan. Untuk diskusi dengan teman-teman kita yang beragama Muslim, dan hari ini karena kita juga belum ada temanya tapi langsung udah ada fundamental Tuhan, nggak jadi masalah ya, kita namanya juga diskusi ya. Dan saya kira tentang fundamental Tuhan ini kita akan mengajarkan segala sesuatu tentang yang namanya kebenaran ya, karena Tuhan itu pasti benar teman-teman semua. Tuhan itu kalau di dalam kekristenan jelas ya, orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu tidak mendatangkan yang namanya kejahatan atau apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Tuhan itu pasti adil. Dan kenapa orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 3:16 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan binasa ya. Dan segala sesuatu itu pada mulanya itu bersama-sama dengan Yesus ya, firman ya. Kita buka aja lah ya supaya teman-teman semua juga memahami dan mengerti ya kenapa orang Kristen itu percaya. Kenapa dalam kekristenan itu kita percaya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi ini tentang ketuhanan, fundamental Tuhan ya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Firman itu adalah Allah, ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kita langsung loncat aja. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan
kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu makanya orang Kristen percaya tentang yang namanya Bapa sebagai tujuan, ya Yesus sebagai jalan kebenaran dan Roh Kudus sebagai penuntun kita. Ya, semua itu tidak terlepas karena fungsinya, ya, fungsi dari yang namanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, ya itu mereka dengan fungsi-fungsinya. Jadi kalau kita sebagai contoh ya, karena contohnya lah ya, Anda mau ke suatu tempat, ya Allah itu, Bapa itu sebagai tujuan, ya Anda mau ke Mall Kelapa Gading lah, Yesus itu adalah jalan yang benar, ya. Kemudian Roh Kudus adalah orang yang membimbing kita semua supaya terus ke jalan yang benar itu. Ya, jadi itu sesimpel itukah Tuhan yang benar? Ya, karena kalau kita mau menalarkan ya tentang ketuhanan, tentang kealahan itu tidak bisa masuk akal logika kita sebagai manusia. Karena akal kita itu terbatas, ya. Dan satu hal, Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran kepada kita semua, tidak pernah ada yang bertentangan di dunia ini dengan hukum kasih. Ya, kalau bagaimana kita berpikir kenapa kita punya Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang dengan kasih karena menyatakan kasihnya kepada kita semua, itu pun sama seperti orang tua kita, ya. Tuhan kita itu mengajarkan kasih, dia mengajarkan kebenarannya lebih dahulu kepada kita semua dengan perbuatan yang nyata, sama seperti orang tua kita ketika waktu kita masih kecil, kita diajarkan untuk bagaimana dia mengasihi kita. Ya, dia merawat kita dari kecil, dia menjaga kita sampai kita tumbuh dewasa, kita menjadi orang yang berguna, ya, bagi orang tua kita. Kita harus tunduk dan patuh kepada orang tua kita semua, ya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan juga kepada kita. Dia datang untuk melayani kita, ya, supaya kita tahu nih siapa Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang nyata. Ya, itu sebagai analogi saja. Kalau kita mau menalarkan Tuhan seperti apa, ya, kalau di sebelah katanya Tuhannya yang paling benar. Dan saya sudah jawab ya, cara dengan yang benar bahwa Allah itu pasti kasih dan Allah itu adil. Dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Allah. Bagi saya, banyak Tuhan di dunia ini, ya, tetapi hanya satu yang benar. Ya, silakan, karena dikatakan mereka juga kan ada Tuhan di negeri Mekah. Nah, kalau saya sudah menyatakan bahwa kebenaran itu dengan bukti yang nyata, saya ingin tahu nih kepada teman-teman Muslim, ya, apa perbuatan Tuhan Anda, Tuhan yang nyata Anda, perbuatan nyata Tuhan di negeri Mekah itu yang disembah oleh Muhammad. Silakan. Secara umum daripada narasi Bang Robert, lebihnya kita akan dapati bahwa segala sesuatu sifatnya daripada afirmasi teks, di mana adanya bacaan, maka adanya seseorang yang disembahkan. Sekarang pertanyaannya, bisakah kejadian yang sama itu juga terjadi pada saya? Coba diperhatikan teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Kristen percaya terhadap Tuhannya ketika ada teks yang mereka bacakan, yang itu secara turun-temurun dipercaya, mereka baca, dan kemudian mereka tuhankan. Karena atas kehadiran daripada afirmasi yang secara turun-temurun, keluarganya hari ini beriman terhadap hal tersebut. Sekarang kalau kita balik bertanya, andai kan dulu ibu Anda adalah seorang Hindu, tidak mungkin hari ini Anda percaya Yesus. Maka hari ini Anda adalah pengagung Brahman, Siwa, dan Krishna. Menunjukkan apa? Itu adalah afirmasi doang. Ketika Anda mengatakan Tuhan yang nyata, nyata secara apa? Kalau nyata secara pandang, Anda hanya melihat tulisan. Anda tidak pernah melihat Tuhan Anda. Bahkan di setiap agama manapun yang ada di muka bumi ini tidak pernah melihat Tuhannya, melainkan daripada tulisan yang mereka baca lalu mereka percaya. Pertanyaan saya, Yesus bisa dituhankan karena setelah kemudian dibacakan. Maka setiap manusia juga bisa jadi Tuhan. Saya, Daman, andaikan ada tulisan yang bertuliskan Daman adalah Tuhan, Daman adalah penebus dosa, Daman adalah maha segalanya, Daman adalah Tuhan yang hidup. Tulisan tersebut diyakini 2000 tahun yang akan datang layaknya Yesus dituhankan sekarang, maka 3000 tahun yang akan datang Daman juga akan ikut dituhankan. Untuk menunjukkan apa?
sistem pikir terhadap Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana ini bisa dikatakan Tuhan, lalu kemudian masuk probability definisi yang lain terhadap definisi yang pernah kita buat. Bagaimana maksudnya? Seperti yang saya bilang tadi, kalau Yesus bisa dituhankan karena tulisan, maka Anda semua manusia ketika dituliskan Tuhan 3000 tahun yang akan datang, kalian juga akan kemudian dituhankan. Sekarang kalau kemudian dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, yang mana? Yang mana? Karena gini, ketika kita melihat oneness, Tritunggal, Marsion, Unitarian, dan beberapa denom di dalam kekristenan, mereka pegang dalil yang sama, tapi dengan pemahaman yang berbeda, tapi dengan saling menyesat-nyesatkan untuk menunjukkan apa? Mana yang namanya jalan kebenaran. Sama seperti kita bilang gini, jalan ke Solo melalui tol Cipularang, maka yang harus ditempuh adalah tol Cipularang. Ketika dikatakan inilah jalan kebenaran dan hidup, dipegang Unitarian, membidatkan semua denom selain Unitarian. Ketika dipegangkan Tritunggal, membidatkan oneness. Ketika dipegang oneness, membidatkan Tritunggal. Ketika dipegang Marsion, membidatkan yang lainnya. Dalil itu dipegang oleh semuanya. Dan semuanya mengatakan dirinya punya Roh Kudus. Oh, Tritunggal mengatakan, aku punya Roh Kudus. Bagi oneness, Tritunggal tak punya Roh Kudus. Lah bagi oneness, aku punya Roh Kudus. Bagi Tritunggal, tak punya Roh Kudus. Untuk menunjukkan apa? Sistem kebenaran dan jalan kebenaran yang Anda paparkan tadi hanya sistem klaim belaka. Dalam 1 Korintus 12:3, Anda boleh buka. Tidak dapat mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya Marsion yang mengatakan Yahweh adalah, mohon maaf kata-kata saya, iblis. Mereka mengatakan Yesus Tuhan. Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan. Oneness mengatakan Yesus Tuhan. Ketika ketiganya mengatakan Yesus Tuhan dengan ajaran saling membidat-bidatkan dan saling menyesat-nyesatkan, lalu di mana jalan kebenaran dan hidup itu? Ketika kemudian kita masuk Kristen, kita pusing lagi nih, milih jalan kebenaran dan hidup. Untuk menunjukkan apa? Apa standarisasi kebenaran di balik Kristen ini dikatakan benar? Itu yang harus kita cari. Sehingga Tritunggal dapat berada di puncak atas. Ataupun oneness berada di puncak atas. Ataupun Marsion berada di puncak atas. Kalau memang satu jalan kebenaran dan hidup. Kalau memang satu jalan kebenaran dan hidup, maka inilah yang menunjukkan apa? Pasti hanya ada satu penjabaran, pasti ada satu kesepakatan. Tapi faktanya, semua mengaku Yesus Tuhan, tapi semua juga ikut saling menyesatkan. Terima kasih, lanjutkan. Baik ya teman-teman semua, nggak apa-apa ya, kita terima aja dulu ya. Dan itulah ya, kalau kita tanya tentang kebenaran perbuatan nyata Tuhan mereka nggak bisa jawab karena memang nggak ada apa-apanya ya. Perbuatan nyata Tuhan di negeri Arab itu seperti yang dikatakan di dalam An-Naml 91 QS 27 ayat 91 itu nggak pernah ada hari ini. Jadi memang nggak bisa jawab. Ya, jadi teman-teman semua nggak usah heran dengan hal-hal seperti itu. Mujizatnya pun oleh nabinya pun juga nggak ada. Jadi kalau mereka hanya ngomong seperti itu ya jelas ya, kalau di dalam kekristenan itu kenapa kita bukan hanya melihat dari yang namanya segala sesuatu itu dari tulisan orang Kristen. Sejarah tidak pernah berubah karena ada, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu luar biasa teman-teman. Kenapa pada saat bangsa Romawi itu menjajah bangsa Israel? Selain bangsa Israel ini ya, yang merupakan ketetapan Allah, ya, bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel ini akan turun seperti yang dikatakan Allah ketika waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dari bangsa Israel lah yang akan turun yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa ada bangsa Romawi? Bangsa Romawi itu dikenal dengan orang-orang cerdas. Makanya kekristenan itu tanpa yang namanya Alkitab pun kita mengenal bahwa ada Tuhan Yesus yang memang datang ke dunia ini, hadir, kemudian mereka menuliskan. Tacitus dan Basilides itu bukan seorang Kristen, tetapi mereka menuliskan fakta sejarah. Jadi Anda tahu teman-teman ya, notaris itu berasal dari kata notorius. Dan itu berasal dari bahasa yang namanya Romawi teman-teman. Kenapa harus mencatat? Mereka tuh selalu mencatat.
Catatan-catatan di luar kekristenan itu membuktikan bahwa kalau kita tutup Alkitab kita, itu Tuhan Yesus itu nyata. Dia pernah hadir, dia pernah datang, dia pernah melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Itu semua tertulis di luar yang namanya Alkitab kami. Makanya tidak pernah ada keraguan terhadap yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan Israel atau bangsa Yahudi pun yang mayoritasnya tidak selalu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetap ada dalam sejarahnya. Anda pergi ke Israel, Anda bisa melihat kubur Yesus itu kosong. Artinya mereka menuliskan secara fakta sejarah, ya. Dan itu perbuatan nyata yang ada. Tuhan Yesus kemana, datang dari mana, mereka menuliskan semuanya tanpa kita ada pun tertulis di yang namanya Alkitab itu. Kita nggak pakai Alkitab pun kita tahu. Tetapi tujuannya untuk apa Alkitab itu? Supaya kita mengetahui tentang ada yang namanya Tuhan yang pernah hadir dan hidup sampai hari ini. Tuhan yang nyata, Tuhan yang datang dengan mengajarkan kasih yang luar biasa, dan tidak pernah ada hukum di dunia ini yang bertentangan dengan hukum kasih. Karena Tuhan menginginkan kita hidup dari surga. Kita hidup seperti di surga. Dan Tuhan itu pasti berasal dari suatu tempat, ya kan? Kalau Dia mengajarkan kepada kita semua, Dia pasti mengenal yang namanya surga, teman-teman. Makanya kita punya tujuan yang jelas, yaitu kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus ini pasti ya mengatakan bahwa aku berasal dari surga. Ya. Yohanes 6 ayat 38, sorry. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ini ada perkataan Yesus. Kok bisa ya kalau kita membaca di luar nalar manusia, oh ada manusia yang datang ke dunia ini, kemudian dia menjadi seorang yang mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Kemudian diperkuat lagi dengan Alkitab. Karena apa? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Teman-teman Muslim ini sering mengatakan bahwa mengutus aku ini, Yesus itu adalah utusan. Dan Yesus itu kalau dikatakan bahwa berasal dari surga, karena Dia mengenal tentang surga yang nyata. Karena Dia mau kita itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia mengajarkan tentang kerajaan surga yang tujuannya adalah bersatu dengan Allah dan tidak mungkin ada yang namanya kawin-kawin. Tuhan yang nyata mengajarkan perbuatan kasih yang nyata dan tidak pernah bertentangan dengan hukum manusia. Ya. Makanya tidak pernah ada di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalian boleh cari di dunia ini di mana yang bertentangan dengan hukum kasih. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Makanya sekali lagi kutanya, apa perbuatan nyata Allahmu seperti yang dikatakan dalam An-Naml 91, ya? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Apa perbuatan nyatanya? Itu aja, silakan. Pertanyaannya adalah apa perbuatan nyatanya? Perbuatan yang nyatanya yaitu daripada faidatil Al-Qur'an, daripada Al-Baqarah ke An-Nas. Apa itu? Daripada kebinatangan Al-Baqarah ke An-Nas hingga jadi manusia. Apa itu manusia? Ketika manusia itu punya kesadaran terhadap fungsi otak. Kalau kita berbicara punya otak, seluruh binatang punya otak. Tapi bedanya dengan manusia, manusia punya kesadaran terhadap fungsi otak. Maka ketika manusia punya kesadaran terhadap fungsi otak, maka disitulah terwujudnya hukum moralitas. Misalnya Kristen dengan gempar-gempornya mengatakan kosah kasih. Sedangkan kasih tersebut tanpa harus beragama, ateis yang melakukan rasa kasih sayang, orang Buddha yang melakukan rasa kasih sayang, apakah karena Yesus? Tidak. Tanpa beragama pun kita juga bisa untuk mengasihi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan, bukan menciptakan kebaikan, bukan. Karena apa? Agama itu tugas mengekang manusia yang menganut agama tersebut untuk tetap baik. Tapi kalau Anda mengatakan kenapa Kristen menjadi agama benar? Karena kasih yang diajarkan di dalam Kristen. Anda nggak perlu Kristen untuk kasih. Dan Anda nggak perlu Kristen untuk jahat. Tanpa Anda Kristen pun, Anda bisa mengasihi anak yatim. Coba Anda pikirkan. Anda tanpa beragama, bisa nggak Anda menyayangi orang yang sedang mengemis? Bisa.
Bisa nggak Anda menyayangi orang tua Anda? Bisa. Haruskah beragama? Tidak perlu. Jadi kalau gempar-gempor kasih menjadikan landasan utama Anda untuk mengimani kekristenan, nggak perlu beragama, coy. Tanpa beragama kita natural untuk mengasihi orang. Untuk menunjukkan apa? Bahwa setiap agama mengafirmasi manusia untuk dapat mengasihi. Dan jikalau agama mengajarkan keburukan, maka tidak akan ada penganut agama tersebut, melainkan daripada framingan-framingan daripada pembenci agama tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika dia mengatakan, apa kehebatan daripada Allah Ta'ala mengangkat manusia daripada kebinatangan, yaitu Al-Baqarah sampai An-Nas. Apa itu manusia? Ketika dapat menggunakan akal, dia bilang, Yesus itu ada. Walaupun Alkitab tidak ada. Sangat bohong. Itu sangat bohong. Dari mana kalian orang di tahun 2025 dapat mengetahui Yesus itu ada tanpa Alkitab? Nggak bisa. Tapi bisakah kalian mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada Al-Quran? Sangat bisa. Syarat Anda menggunakan akal. Ketika saya membuang agama saya, Anda membuang agama Anda, kita duduk dan mencari Tuhan. Apa yang akan kemudian kita katakan? Tuhan itu seperti apa, Bang Robert? Kalau Anda mengatakan Yesus, Anda masih terjebak tulisan. Maka menunjukkan apa? Kita buka datanya. Contoh nih. Bentar. Ketika Allah mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka ranah pembuktiannya itu bukan karena keyakinan. Bisa nggak untuk kemudian ini menjadi postulat? Postulat itu adalah sistem pikir manusia yang siapapun berpikir dapat menemukan ini. Postulat apa? Ketika saya bilang, Bang Robert, manusia beda nggak sama buaya? Beda. Buaya sama lembu beda nggak? Beda. Lembu sama meja? Beda. Meja sama genteng? Beda. Genteng sama sungai? Beda. Sungai sama laut? Beda. Sama Tuhan? Maka otak gila yang mengatakan sama. Hanya otak waras yang mengatakan bahwa Tuhan pasti berbeda dengan kata-kata apapun yang ada di muka bumi ini. Maka tanpa Al-Quran pun itulah hasil kesimpulan akal ketika kita di tahun 2025 tidak terjebak tulisan yang ada yang datang daripada masa dahulu. Disitulah kita akan paham bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Ketika kita menentukan postulat akal, dikatakan huwal awal, huwal akhir, huwal dhahir, huwal batin, bahwa dialah yang awal, dialah yang akhir. Kenapa? Karena itu sistem postulat akal. Ketika manusia mencari kausa prima, sang pencipta awal yang tak pernah diciptakan, maka jikalau ditemui yang namanya sang pencipta adanya kelahiran, maka kelahiran membatalkan arti maha awal. Ketika kemudian dia dikatakan kekal, maka kematian membatalkan arti kata kekal. Mau bagaimanapun narasinya, karena otak kita punya yang namanya diferensia. Kiri bukanlah kanan, atas bukanlah bawah, hidup bukanlah mati. Seperti itu. Lanjut. Baik ya, jadi thank you ya. Ini agak feedback dikit. Oke, jadi teman-teman semua ya, itulah sejarah ya. Kita tuh tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi teman-teman semua ya, kekristenan itu tidak pernah yang bertentangan dengan fakta sejarah. Kalau dia ngomong tentang Tuhannya yang nyata, terus dia mengatakan bahwa kalau seandainya kita itu berpikir dengan akal, itu jadi ateis. Bagaimana kalian itu bisa ada di dunia ini, bisa banyak? Ya, tentu saja dengan yang namanya ancaman. Tapi kita bukakan dulu ya, inilah kasih yang nyata teman-teman semua. Ya, tidak ada satu manusia pun yang mengajarkan seperti ini. Ini tentang manusia yang mengajarkan ini. Tidak pernah ada satu profesor pun yang akan berkata seperti ini. Karena ini memang ajaran dari Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nggak pernah ada kalau seandainya Tuhan Yesus nggak katakan seperti ini, orang tidak akan pernah mengenal yang namanya mediasi Perma 1 tahun 2016. Hari ini diterapkan di Indonesia. Restoratif justice. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Indonesia saja mengadopsi ini loh. Perma 1 tahun 2016 ya, Anda baca sendiri. Kemudian restoratif justice. Kenapa di Indonesia itu ada yang namanya mediasi?
Karena Tuhan Yesus ajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau enggak kita hidup ini seperti binatang. Yang hebat akan menundukkan yang lemah. Nah, yang namanya rantai makanan aja. Kalau seandainya nggak ada ajaran kasih, makanya tidak pernah ada di dunia di bawah kolong langit ini yang bertentangan dengan ajaran kasih. Anda cari ada hukum nggak di dunia ini yang bertentangan dengan ajaran kasih? Tidak pernah ada. Ya, itulah bukti nyata selain dari tertulis dengan sejarah yang di luar Alkitab bahwa ada Basilides Tacitus yang menuliskan tentang Yesus Kristus. Karena pada saat itu bangsa Romawi dengan catatannya, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia merencanakan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Makanya hukumnya pun tidak ada yang bertentangan dengan hukum di masa depan. Dengan kawin sama anak bocil, dengan yang namanya keluar dari agama. Ini saya tunjukkan ya. Satu hal yang mungkin Anda ya, umat Islam pun kenapa bisa banyak? Karena ini cara mereka teman-teman. Kalau Anda mengatakan bahwa seandainya ya, kenapa Islam itu bisa banyak? Karena ini Sunan Nasai 3992. Ya, kita langsung aja. Beberapa orang keluar dari Islam. Kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ya, ini Ibnu Abbas berkata, seandainya saya, maka saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah bersabda, janganlah menyiksa seorang dengan siksaan Allah. Ya, seandainya saya, maka saya akan bunuh saja mereka. Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ini adalah ancaman. Kenapa mereka bisa banyak? Karena mereka hanya berpikir ibadah itu kawin. Ya, kawin itu ibadah banyak. Setelah lu banyak, lu nggak boleh keluar dari Islam. Ya, kawin itu ibadah banyak. Setelah lu banyak, lu nggak boleh keluar dari Islam. Kenapa Islam bisa banyak? Bukan karena mereka berpikir, tetapi mereka dijebak. Lu hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, asyhadu, kemudian dia udah masuk. Lu keluar coba. Rasulullah yang bersabda, siapa yang ganti agamanya maka bunuhlah. Makanya kalau halal seperti ini tidak sejalan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini bertentangan, makanya hukum syariat Islam ini bertentangan dengan hukum di Indonesia. Mereka boleh banyak, tetapi kenapa? Karena sudah diancam duluan. Lu masuk, lu nggak boleh keluar. Itu hukum murtad, jelas kok. Tetapi kalau Tuhan Yesus ajarkan berbeda. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lu mau pilih apapun terserah. Karena Tuhan itu kasih, sama seperti pacar lu udah mengasihi lu mau pilih dia kembali atau tidak, ya nggak masalah. Itu kasih yang nyata. Beda dengan Allahmu yang mengajarkan. Bahkan Muhammad sendiri yang mengatakan, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Anda banyak karena kawin itu ibadah. Kemudian Anda kalau seandainya orang pindah agama, Anda akan bantai. Makanya saya tidak pernah mendengar di mana perbuatan nyata Allahmu ini. Ya, tidak pernah ada. Silakan. Oke teman-teman sekalian, sangat bullshit ya guys ya, mengatakan apa dikatakan bahwa kalau tanpa ada Tuhan Yesus membawa ajaran kasih, maka nggak ada orang yang dapat mengasihi. Itu bullshit. Hindu kagak baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Buddha nggak usah baca Bible tapi saling sayang menyayangi. Bullshit kalau cuma karena Yesus. Orang tak beragama pun bisa menyayangi. Bullshit kalau karena Yesus. Nggak usah beragama dia, nggak usah baca Bible dia, hanya untuk menyayangi. Dia bilang, oh kasih banget, ajaran kami itu kasih banget. Siap, laksanakan bosku. Oke, kita kita baca ya teman-teman ya. Kita enak bacanya Matius 10:34 ya. Nah, jadi kan dibilang bahwa aku datang, doakanlah musuhmu, kan gitu. Kita tulis dulu Matius 10. Kita buka yang 34. Tuing. Nah, kita buka kan.
Kita tekan nih, kita pencet. Nah, kita pencet ya. Kok Korintus keluarnya ini? Matius, maksud aku nih kok Korintus. Nah, mana dia? 10:34. Ya. Nah, pertama-tama disambut dengan sesuatu yang sangat indah ya teman-teman ya. Kita baca, wih tinta merah ini, kirain tinta hijau tadi. Merah ya? Oh iya, merah ya teman-teman ya. Oke, kita baca ya bareng-bareng. Baca ini, bukan menafsirkan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Pecah piring. Early game udah pecah piring. Early game udah pecah piring ya. Oke. Di atas bumi, di bumi. Aduh, di bumi. Nah, satu lagi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan bawa apa teman-teman? Kan nggak mungkin bawa nasi padang, bawa pedang dong. Nah, oke, mungkin gini kan teman-teman kita Kristen bilang ya, bacanya satu perikop bang, baca satu perikop kita. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Salah apa bapak gue ya Allah? Salah apa bapak gue? Siapa lagi? Anak perempuan dari ibunya. Salah apa tuh anak? Menantu perempuan dari mertuanya. Salah apa lagi tuh anak ya Allah? Ini gara-gara datang yang tinta merah ini nih, dipisah-pisahin nih. Oh, satu perikop bang. Kontek satu perikop. Anda nggak punya Roh Kudus? Oke, masuklah Roh Kudus. Oke. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Serumah coy. Serumah coy. Bang, jangan kayak gitu Bang Daman. Satu perikop. Oke, satu perikop ya, janji ya. Oke. Siap, satu perikop. Masih tinta merah ya. Oke. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tinta hijau kali ini ya. Tinta hijau ini. Bang Daman, baca satu perikop Bang Daman. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wah, cara pikul salib gimana Bang Daman? Oh, cara pikul salib ternyata yaitu dengan cara di belakang, memisahkan anak daripada bapaknya, memisahkan bapak daripada anaknya, memisahkan menantu daripada cucu-cucunya dan semuanya. Sangat kasih ternyata teman-teman. Tinta hijau loh itu. Tinta hijau, kalian nggak boleh kayak gitu. Itu tadi tinta hijau ya teman-teman. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya mau kejar. Itu adalah keimanan dan sifatnya subjektif. Tapi yang saya mau kejar sebenarnya, tahu nggak teman-teman? Ketika menobatkan fakta teologi di balik sejarah itu nggak masuk akal. Karena fakta teologi di balik sejarah itu nggak menjadi fakta. Karena setiap agama, emang ada Hindu yang bilang sejarah gua salah, sejarah Kristen yang benar doang. Kagak ada Hindu kayak gitu. Karena bagi Hindu sejarah mereka benar. Dan sejarah Hindu lebih duluan daripada Yahudi, lebih duluan daripada Kristen, lebih duluan daripada Islam. Menunjukkan apa? Bahwa percaya sejarah di balik kebenaran Tuhan itu adalah cacat pikir. Karena setiap agama meyakini sejarahnya benar. Dan setiap sejarah keagamaan memiliki simpang siur dan cara berbeda dalam menemukan Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Menemukan Tuhan tidak bisa menggunakan sejarah. Oke, silakan dilanjutkan. Baik ya, oke. Oke teman-teman, debatnya berlangsung 2 jam. Jadi panjang, jadi masih ada part 2. Nah, jadi hari ini kita cuma bisa tayangkan part 1-nya, di mana kita udah melihat ya, bahwa mereka dalam hal menghujat, mereka abaikan apa yang ada di dalam kitab mereka ya. Jadi ibaratnya mereka tuh nggak jauh dari pengen nelanjangin orang, tapi nggak sadar dia itu nggak pakai celana. Esensi menelanjangkan orang nggak pakai celana, itu orangnya aneh, kayak lu tuh antusias banget untuk orang-orang bisa jadi gila sama kayak lu gitu. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Kita nggak pakai celana nih, kita lanjangin orang. Tujuan kita apa? Agar dia dipandang bodoh sama seperti kita. Nah itulah mereka. Nah di dalam hal tersebut kan ada tadi banyak pertanyaan masalah siapapun yang murtad, bunuhlah. Itu ada jawabannya dan alasannya kenapa dan kenapa hadis tersebut bisa keluar. Nah itu akan saya jawabkan di part 2. Jadi masih bersambung. Nah teman-teman sekalian ya, masih bersambung.
Nah, di dalam hal tersebut kita udah lihat ya. Intinya kalian bisa ambil kesimpulan daripada debatnya Bang Daman dengan dia cuma satu. Kristen itu nggak bisa diserang otaknya. Kalau kalian serang otaknya, mereka gelagapan. Tapi kalau kalian serang kitabnya, mereka masih punya jawaban. Karena kalau kalian serang Matius, mereka buka Yohanes. Kalian serang Yohanes, mereka buka Lukas. Tapi kalau kalian serang otak itu susah. Kenapa? Karena mereka punya otak. Mereka nggak bisa pungkiri kata Al-Quran bahwa apa yang kita suguhkan kebenaran di otak mereka sudah ada. Dan mereka mengatakan, iya ya, benar juga ya. Jangan takut teman-teman. Al-Quran mengatakan bahwa mereka mengiyakan. Al-Quran mengatakan bahwa mereka mengiyakan dan membenarkan setiap narasi kita. Tapi mereka saja yang tidak mau beriman. Itulah yang membuat mereka terus-terusan di dalam kebodohan mereka. Karena apa? Menolak segala sesuatu yang benar. Jadi kata Allah, jangan berkecil hati karena yakinlah setiap narasi kebenaran yang kamu sampaikan itu otak mereka mencerna. Akan tetapi detik lagi mereka kembali kepada aulianya mereka. Siapa aulianya mereka? Ya pemimpin-pemimpin mereka. Termasuk dalam penjabarannya yaitu ibu bapak mereka. Ketika dikatakan sama ibu, nggak benar itu. Dikatakan pentah, nggak benar tuh, gini, gitu, dalam darahnya, dalam dagingnya, dalam semuanya lah. Nah, akhirnya mereka menutup diri lagi daripada keimanan. Oke, jangan lupa sampai bertemu di part 2 teman-teman ya. Di situ full jawaban terhadap Islam dan dia menghujat, kita hujat sampai mati nenek moyangnya. Ya, mantap, tepuk tangan buat Bang Daman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri dulu diskusi dan reaksi pada hari yang berbahagia ini. Dalam part 1 kita akan bertemu di part 2. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Kalian gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Namanya Edis. Anak ini adalah penyesak terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyesak terbesar satu. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak sampah. ini adalah penyesak terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Satu.